Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dea Retno di pembelajaran matematika wajib kelas 12 dan kali ini akan membahas mengenai permutasi. Jadi secara pengertian, permutasi itu adalah susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutannya. Jadi perbedaan dari permutasi dan kombinasi adalah pada pengurutannya, di mana permutasi ini memperhatikan urutan, kemudian kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Jadi kalau di permutasi x, y, dan gx ini dihitung 2, sedangkan kalau dikombinasi hanya dihitung 1. Untuk permutasi ini ada 3. Yang pertama adalah permutasi dari n unsur yang beda. Permutasi r unsur dari n unsur maksudnya adalah misal kita punya n unsur berbeda semua komponennya, kemudian kita permutasikan r unsur. Untuk notasinya seperti tertulis pada layar dan rumusnya juga seperti tertulis pada layar. Kemudian untuk lebih jelasnya kita perhatikan contohnya, berapa banyak permutasi dua huruf yang diambil dari huruf A, B, C, D, E. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kalau kalian perhatikan, di situ huruf-huruf A, B, C, D, E kan beda semua, berarti ini N-nya kita punya 5. Kemudian permutasinya adalah 2 huruf, berarti R-nya sama dengan 2. Dari sini kalau kita kan mencari permutasi 2 dari 5, atau ditulisnya 5P2 adalah 5 faktorial per 5 min 2 faktorial. Ini dari rumus yang tadi di slide sebelumnya. Nah, kalau kita hitung berarti 5 faktorial per 3 faktorial. 5 faktorial kita uraikan sampai ke 3 faktorial, kemudian bawahnya tetap. Nah, dari sini kita coret 3 faktorialnya sehingga diperoleh hasil perkalian 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi, banyaknya permutasi 2 huruf adalah 20. Contoh kedua, di sini dari 5 orang anggota OSIS akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Tentukan banyak cara pemilihan. Nah, kalau kalian perhatikan ketua, sekretaris, dan bendahara ini pasti memperhatikan urutan. Kenapa? Karena beda orang dengan beda posisi pasti maknanya berbeda, sehingga ini menggunakan permutasi. Caranya sama seperti tadi contoh 1, kita cari dulu N-nya sama dengan 5, R-nya itu adalah ketua, sekretaris, bendahara, masing-masing 1, sehingga R-nya 3. Dari sini dengan cara yang sama kita cari 5P3, 5 faktorial per 5 min 3 faktorial sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial. Nah, dari sini sama ya seperti tadi, kita uraikan untuk 5 faktorial jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. 2 faktorialnya kalian coret biasa, hasilnya tinggal dikalikan ketemunya 60. Nah, ini pembahasan di contoh kedua. Lanjutnya untuk contoh ketiga, ada 4 orang antri untuk membeli tiket pertandingan basket. Berapa susunan antrian yang mungkin? Nah, kalau kalian perhatikan dari 4 orang ini, karena semuanya mengantri, berarti kita punya N-nya dengan R-nya nanti sama. Jadi N-nya di sini kan berarti 4 orangnya, karena 4 orang itu berbeda semua ya. Berarti kita punya N-nya 4, nah R-nya itu adalah antriannya kan berarti semuanya mengantri, berarti R-nya juga 4. Berarti 4P4. Kalau kita hitung, berarti 4 faktorial per 4 min 4 faktorial. Nah, 4 min 4 faktorial berarti kan 0 faktorial ya. Nah, kita ingat di materi faktorial, kalau kita punya 0 faktorial itu hasilnya 1. Jadi 4 faktorial per 1 sama aja dengan 4 faktorial. Berarti kita hitung 4, 3, 2, 1, hasilnya 24. Nah, sebagai catatan, nanti kalau kalian menemukan soal di mana N dan R-nya sama, berarti permutasi N unsur dari N unsur atau NPN, nanti tinggal kamu hitung menggunakan N faktorial saja ya. Jadi misal tadi 4P4 berarti 4 faktorial. Nah, seperti ini silakan diperhatikan. Kemudian contoh keempat, dalam berapa cara 6 buku pelajaran berbeda dapat disusun pada sebuah rak buku. Nah, kamu ingat kembali, 6 buku pelajaran ini berbeda semua, berarti N-nya 6, kemudian kalau disusun berarti kan semuanya ya masuk ke dalam susunan rak itu kan, berarti kita bisa cari menggunakan cara yang sama dengan contoh 3 tadi, yaitu 6P6, berarti 6 faktorial, sehingga diselesaikan
tinggal kamu kalikan 6 kali 5 kali 4 kali 3 dan seterusnya, diperoleh hasilnya 720 susunan atau cara menyusun. Nah, selanjutnya untuk contoh kelima. Di sini ada 5 orang laki-laki dan 3 orang wanita akan duduk pada 8 kursi secara berdampingan. Ini yang A ya, mohon maaf. Pertanyaan A di sini adalah berapa banyak kemungkinan atau cara mereka duduk. Nah, kita selesaikan untuk yang A terlebih dahulu ya. Dari 5 laki-laki dan 3 wanita. Artinya ada total 8 orang. 8 orang ini akan duduk semuanya tanpa syarat apapun ya di situ. Berarti semuanya duduk di 8 kursi. Berarti 8p8. Hasilnya 8 faktorial. Ini tinggal kalian hitung seperti biasa ya. Nanti silakan kamu cari hasil akhirnya berapa. Kemudian untuk yang B di sini adalah berapa banyak cara mereka duduk jika laki-laki dan wanita harus duduk mengelompok. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau laki-laki di pinggir misal, nah berarti sebelahnya satu kelompok itu harus laki-laki semua, kemudian wanitanya juga harus berkelompok. Nah kalau dituliskan jadi 5 laki-laki duduk semua kan di 5 kursi, berarti 5 faktorial. Ya, ini untuk susunan laki-laki. Kemudian wanitanya kan ada 3. Kalau saya tulis berarti 3 wanita ini banyak susunannya, ada 3 faktorial. Nah, yang laki-laki ini kan harus berkelompok sehingga dihitungnya 1. Wanitanya juga dihitung 1. Berarti ada 2 kelompok. Nah, 2 kelompok ini nanti maksudnya bisa tukeran ya. Jadi 3 wanita atau 5 laki-laki terlebih dahulu kan jadi 2, bisa saling berpermutasi gitu. Jadi kalau ditulis jadi 2 faktorial, 5 faktorial kali 3 faktorial ini dihitung dikalikan semua. 2 faktorialnya dari kelompok laki-laki dan wanita. Kemudian 5 faktorialnya dari 5 orang laki-laki, 3 faktorialnya dari 3 orang wanita. Nah, dari sini kamu hitung biasa ya, kita uraikan 2 kali 1, 5 faktorial juga diuraikan, 3 faktorial juga diuraikan, dan nanti dihitung hasilnya seperti apa. Selanjutnya contoh 6, diketahui 5 mobil berbeda dan 4 motor berbeda yang sedang diparkir berbaris. Yang ditanya berapa banyak carakah barisan kendaraan ini dapat dibentuk dengan urutan kendaraan yang berbeda. Nah, kalau seperti ini pertanyaannya berarti kendaraan tadi disusun atau diatur gitu ya, tanpa syarat kan. Kalau tanpa syarat berarti kita hitung total ada kendaraan berapa. Di situ 5 mobil, 4 motor. Berarti total ada 9 kendaraan. 9 kendaraan itu kan mau diparkir seluruhnya. Berarti 9p9 atau 9 faktorial. Nah, ini hasil kalau pengaturannya tanpa syarat. Nah, tapi ada pertanyaan tambahan di sini untuk poin A. Banyak cara jika 2 motor harus di depan. Nah, maksudnya seperti apa? Misal di sini saya gambarkan ya kendaraannya. 2 motor di depan. Berarti kan kita butuh ada 9 tempat parkir ya. 9 tempat parkir, misal saya buat pakai kaidah pencacahan yang sebelumnya kita pelajari. Kita buat pakai digit seperti ini. Digit yang depan atau 2 tempat yang berada di depan itu kan untuk motor. Nah, ini yang depan sini untuk motor. Motornya kan ada 4. Berarti yang bisa menempati posisi pertama ada 4 kendaraan motor ya maksudnya. Karena 1 sudah diparkir di situ, berarti sisanya tinggal 3. Cara ini menggunakan kaidah pencacahan. Atau kalau kita mau pakai permutasi, berarti 4 motor diparkir 2 di depan ya, berarti 4p2. Nah, sisa tempat parkirnya berarti kan ada 7 tempat. Motor dan mobil yang belum diparkir juga ada 7. Ya, jadi ada 7 tempat, kendaraannya juga 7. Berarti kalau kita hitung tadi ya, kalau 7 tempat berarti dipakai mobilnya 5, motornya kan ada 2 yang belum kita parkir. Berarti ada 7 kendaraan juga. Berarti dihitung menggunakan permutasi 7p7. Jadi 7 faktorial. Kemudian total cara menyusunnya berarti kita hitung juga tuh yang 4p2. Berarti menggunakan rumus permutasi diperoleh 4 faktorial per 2 faktorial sehingga ketemunya adalah
12, atau menggunakan cara kaidah pencacahan juga boleh ya, langsung dihitung 4 kali 3, 12. Kemudian 12 dan 7 faktorialnya kita kalikan, karena ini semuanya diparkir, berarti aturannya perkalian tambahannya di situ ya. Jadi total cara menyusunnya adalah 12 kali 7 faktorial. Nah, ini tinggal dihitung hasilnya. Seperti ini untuk contoh yang A. Selanjutnya untuk poin B, masih di contoh 6 ya, ada satu mobil di depan dan satu motor di belakang. Nah, tadi seperti ini, mobilnya ada 5, motornya ada 4. Kita buat ilustrasinya menggunakan strip-strip seperti ini ya. Ini menunjukkan ada 9 tempat parkir. Yang di depan mobil 1 ya, yang belakang 1 tempat untuk motor. Kita gunakan aturan perkalian aja pengisiannya ya. Untuk mobilnya di sini kan ada 5, berarti 5 mobil yang bisa masuk ke tempat yang di depan. Motornya juga bisa 4. Tapi dari 5 mobil itu pasti yang diparkir 1, motornya juga 1. Berarti masih ada sisa 4 mobil yang belum diparkir dan 3 motor yang belum diparkir. Berarti ada 7 kendaraan. Nah, 7 kendaraan ini tempatnya juga ada 7. Sehingga 7 kendaraan tadi diparkir di 7 tempat, artinya permutasi atau banyak susunannya adalah 7P7, sehingga 7 faktorial. Nah, ingat tadi yang depan itu ada 5 cara ya, 5 mobil tadi. Sehingga totalnya tinggal dikalikan semua dari 5 kali 7 faktorial kali 4 motor yang di belakang tadi. Tinggal dihitung hasilnya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang C, mobil harus berkelompok. Artinya yang tadi 5 mobil ini, kalau satunya digeser berarti semuanya harus tetap berada di kelompoknya. Sehingga kalau kita hitung nanti yang 5 mobil ini kita hitung sebagai satu kesatuan ya. Jadi dihitungnya hanya 1 mobil. Karena 1 pergi, satunya yang 4-nya harus ikut kayak gitu. Sehingga 1 mobil ini ditambah dengan 4 motor, totalnya jadi 5 unsur ya, atau 5 kendaraan. Sehingga permutasinya adalah 5 faktorial atau 5P5 ya, sama aja. Nah, tapi ingat kembali bahwa mobil yang tadi dihitung 1 ini kan bisa tukar posisi. Artinya kalau digambar misal mobil merah di depan kan bisa saya geser. Yang penting berada di kelompok itu terus, sehingga dikalikan lagi dengan 5 faktorial. Kemudian tinggal dihitung 5 faktorial 120, 5 faktorial juga 120, kita kalinya ketemunya adalah 14.400 susunan, dimana mobilnya berkelompok. Selanjutnya untuk yang D, tidak ada 2 mobil yang berdekatan, jadi tidak boleh ada 2 mobil yang saling berdekatan. Nah, kalau modelnya seperti ini berarti misal kita punya tadi ya 5 mobil dan 4 motor. Nah, kalau mobilnya tidak boleh berdekatan, berarti kan setelah ada mobil harus motor, selalu seperti itu ya. Misal susunannya di sini saya buat ada 9 tempat ya, berarti kita buat strip sampai 9 seperti ini. Kemudian coba saya ilustrasikan kalau motor di depan, motor, mobil, dan berselang-seling seperti itu. Terakhirnya nanti apakah memenuhi syarat apa tidak. Nah, ternyata karena motornya hanya 4 sehingga mobilnya ini jadi berdekatan di akhir. Nah, ini yang tidak boleh. Berarti yang diperbolehkan nanti posisinya sama tapi mobil terlebih dahulu. Nah, kalau mobil terlebih dahulu berarti ini memenuhi syarat. Karena nanti selang-seling mobil, motor, dan seterusnya ini tidak akan ada mobil yang berdekatan. Nah, ini contoh yang warna kuning tempatnya mobil, sehingga ada 5 tempat. Kendaraannya mobilnya juga ada 5 ya, sehingga banyak susunannya. Kalau dituliskan adalah 5 faktorial. Nah, ini untuk susunan mobil. Kemudian motornya di sela-sela ya, di antara mobil ini yang saya lingkari. Ini tempatnya motor, ada 4. Motornya juga ada 4, sehingga 4 faktorial. Nah, ini tinggal dihitung. 5 faktorial kita uraikan sampai 1, 4 juga kita uraikan sampai 1. Berarti 120 kalikan dengan 24. Nanti kalian hitung ya. Nah, selanjutnya untuk permutasi yang kedua yaitu permutasi dengan beberapa unsur sama. Nah, maksudnya seperti apa? Kalau tadi yang pertama itu kan N-nya itu beda semua ya.
di nomor 2 ini permutasinya ada unsur yang sama, misalnya ada N1 unsur sama, N2 dan seterusnya, permutasinya nanti jadi N faktorial per N faktorial N1 faktorial kali N2 faktorial kali dan seterusnya sampai NR faktorial. Nah, contoh 1 di sini ada susunan huruf yang kita cari dari kata matematika. Nah, kalau kalian perhatikan, matematika ini tersusun dari beberapa unsur yang sama. Ada banyak ya yang sama. Contohnya ini M-nya ada 2, berarti sama. Kemudian A-nya ada 3, dan seterusnya ya, sampai T-nya juga ada 2. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan kasus yang ada unsur sama, berarti kita cari dulu sama ya total unsurnya. Di sini dari huruf penyusun kata matematika, totalnya ada 10. Kemudian untuk huruf M tadi karena sama kita tulis sebagai N1, ini ada 2. Kemudian huruf A ini ada sama juga, kita tulis sebagai N2. Nah, N2-nya di sini berarti ada 3. Kemudian T-nya juga ada yang sama. Misal saya tulis N3, nah N3-nya di sini ada 2 juga. Selain huruf M, A, dan T, ini semuanya satu, sehingga tidak perlu saya tuliskan. Sehingga banyak susunan hurufnya atau permutasinya yaitu 10 faktorial per 2 faktorial dari huruf M, kemudian 3 faktorial kali 2 faktorial lagi. Hitungnya biasa ya, tinggal kita uraikan. 10 diuraikan sampai 1, sampai 3 faktorial seperti ini ya. Kemudian bawahnya 2-nya kita uraikan, 3-nya tetap, 2-nya kita uraikan lagi. 3 faktorialnya saya coret. Kemudian 2 yang di bawah ini kita kalikan jadi 4, di atas ada 4 juga kita coret. Hasil akhirnya adalah 10 kali 9 kali 8 dan seterusnya sampai 5 ya. Yang terakhir di sini adalah permutasi siklis. Siklis di sini berasal dari kata cycle ya, melingkar. Jadi ada n unsur berbeda kemudian disusun dalam bentuk siklis atau melingkar. Nah, nanti yang kita gunakan susunannya adalah susunan permutasi siklis. Rumusnya n-1 faktorial. Contohnya di sini ada 6 orang manajer duduk mengelilingi meja bundar. Dari situ kata kuncinya ada mengelilingi ya. Nah, 6 orang ini berarti N-nya. Sehingga dituliskan N sama dengan 6. Nah, kemudian untuk banyak susunannya menggunakan permutasi siklis 6-1 faktorial. Ya, sehingga hasilnya adalah 5 faktorial. Kita uraikan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 diperoleh hasilnya adalah 120. Nah, itu tadi untuk soal kalau 6 orang duduk mengelilingi meja bundar. Pertanyaan kedua, jika 6 orang tadi duduk tapi ditambahi syarat ya, jika 2 orangnya selalu duduk berdampingan. Nah, di sini saya coba ilustrasikan, misal 6 orang ini, yang 2 orang tadi karena selalu berdampingan, berarti 2 orang ini kita hitung 1 orang ya, sehingga orangnya yang aslinya ada 6 kita hitung jadi cuma ada 5. Nah, 5 orang ini kita permutasikan. Jadi N-nya sama dengan 5, permutasi siklisnya berarti 5-1 faktorial. Nah, kenapa yang 2 orang ini dihitung 1? Karena kemanapun yang satu pergi kan yang satu harus selalu sebelahnya ya, selalu berdampingan. Tapi 2 orang tadi bisa saling tukar posisi. 2 orang berpermutasi berarti kali 2 faktorial. Nah, 2 faktorial ini tadi dari 2 orang yang selalu berdampingan. Kalau ada 3 orang ya berarti 3 faktorial, seperti itu ya. Sehingga dihitung jadi 4 faktorial kali 2 faktorial. 4 diuraikan, 2-nya juga diuraikan. Hasilnya adalah 48. Ya, demikian tadi pembahasan kita. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir.